Kita buka Alkitab kita dulu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan katakan mintalah, ya. Saudara, pemberian Tuhan itu bukan pinjaman, ya, bukan ulah dijual, tetapi pemberian yang murni, ya. Jadi bedanya pemberian Tuhan dengan pemberian manusia, ya. Kalau pemberian manusia itu awalnya biasanya tulus, tapi di akhirnya jadi enggak tulus ketika disakiti. Kadang-kala kita bilang, kalau tahu dulu saya nggak bantu, benar nggak? Padahal awalnya kita tulus nih, ya. Itulah manusia, ya. Tapi kalau pemberian Tuhan itu tulus, diberikan, ya. Tuhan katakan mintalah, ya, kepada setiap yang meminta menerima, ya. Mereka menerima dari Tuhan. Ya, ketika kita berharap kepada manusia, kita meminta kepada manusia, siapapun itu manusianya, itu kebanyakan tidak tulusnya. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita lewat siapapun, itu pasti Tuhan memberikan dengan tulus. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit, ya. Tuhan tidak pernah katakan, kalau saya tahu dulu saya nggak kasih kamu rumah, kalau harus begini, ya, kalau harus menjauh daripadaku. Kalau saya tahu, saya tidak akan kasih kamu kesehatan kalau harus menjauh daripadaku. Tapi Tuhan terus berseru, dikatakan mintalah, ya. Di dalam seluruh keberadaan kita, Tuhan katakan mintalah, ketoklah, carilah. Mintalah, carilah, ketoklah, ya. Ini semua kata kerja, ya. Kata kerja yang semua artinya datang padaku, kata Tuhan. Yang semua pengertiannya adalah mendekatlah kepadaku. Dan ini ajakan kepada setiap kita orang yang percaya. Bahkan di dalam ayatnya yang berikutnya, ajakan ini juga bukan hanya kepada orang percaya, tetapi kepada orang-orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, orang-orang Kristen dan bukan orang-orang Kristen, ya. Ketika mereka mau datang dengan iman kepada Yesus, mereka akan menerima. Makanya tidak heran kalau saudara nonton YouTube, ada orang-orang yang tidak Kristen, tapi mereka percaya mujizat Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan, ya. Karena Tuhan katakan minta. Mereka minta, mereka datang dengan iman. Kenapa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, masih meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, ya? Kenapa kita yang justru setiap hari datang kepada Tuhan, setiap minggu datang kepada Tuhan, masih meragukan kuasa Tuhan? Bahkan yang terjadi di luar sana, yang mendebatkan bukan orang-orang dari luar, yang mendebatkan orang-orang gereja, yang dikatakan itu magic lah dan lain sebagainya. Padahal Tuhan bekerja, ya, kepada siapapun, dan Tuhan memberikan kepada siapapun yang datang kepadanya meminta dengan iman, mencarinya. Bayangin aja orang tidak percaya dari luar kota datang ke situ, karena mereka percaya in the name of Jesus ada kesembuhan, in the name of Jesus ada pemulihan. Hari ini Tuhan datang kepada kita dan Tuhan katakan mintalah, ya. Kemudian yang kedua dikatakan cari, mintalah maka diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang pertama yang Tuhan mau adalah datang padanya, datang pada Yesus, ya. Ketika kita datang kepada Yesus, tentunya kita akan mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan.
kita akan mengalami suatu keadaan yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Cinta kita, tadi dikatakan pemimpin pujian, cinta kita yang mula-mula ya akan bergelora kembali ketika kita datang kepada Tuhan. Yang Tuhan mau kita datang padanya, itu yang pertama. Kadang kita kebalik, saudara. Kita pelayanan ya, yang kita anggap itu kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menganggap kita sedang dekat dengan Tuhan. Padahal bisa saja pelayanan itu justru menjadikan kita jauh dengan Tuhan, dengan kesibukan, dengan berbagai macam aktivitas dan lain sebagainya ya. Justru bisa jadi membuat kita jauh dengan Tuhan. Di dalam Alkitab ada kisah di mana Yesus datang di salah satu keluarga. Di sana ada Maria dan Marta. Maria dan Marta. Dikatakan Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan, meminyakinya dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Tetapi dikatakan ada juga namanya Marta. Marta juga sibuk, dikatakan sibuk melayani Tuhan. Dua-duanya sama-sama melayani. Satu melayani di bawah kaki Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di dalam rumahnya. Yang satu juga melayani Tuhan dengan sibuk mempersiapkan makanan dan minuman. Apakah Marta salah dan Maria yang benar? Di dalam Alkitab tidak dijelaskan Marta salah dan Maria yang benar. Hanya Tuhan katakan kamu terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain, sementara aku ada di dalam rumahmu. Kita sibuk mengurusi urusan-urusan yang lain yang katanya kita anggap sedang melayani, sedang melakukan yang baik. Tapi kita lupa ada Tuhan di dalam rumah kita, yang dimana di sana kita harus duduk di bawah kakinya, ya. Menyekanya dengan minyak narwastu. Meminyaki kakinya dengan minyak narwastu, bahkan dikatakan menyekanya dengan rambutnya. Makanya dikatakan hal yang paling prioritas dalam hidup ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Makanya di ayat yang 7 Tuhan katakan, mintalah ya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang hal mengabulkan doa ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana Tuhan mau kita punya hubungan baik lagi dengannya. Hubungan yang sangat dekat, di mana kita tidak canggung, kita tidak jaim, ya, kita tidak kalau orang mau minta tapi takut itu sungkan, ya. Tapi benar-benar dia adalah Bapa kita, ya. Kayak anak kita nih, ya. Kalau anak saya mau minta apa aja sama saya pasti nggak suka. Tapi mungkin dia dekat sama Pak Haryadi, tapi belum tentu dia berani minta. Ya. Yang pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, kamu akan mintalah maka kamu akan diberi. Tapi ayat yang kedua dikatakan, karena setiap yang meminta menerima. Setiap yang meminta menerima. Bayangin saudara, di dalam ayat Alkitab ini sangat kuat, ya, bahwa yang kita terima itu yang sekarang ini. Bukan hanya yang akan datang yang akan kita terima, tapi dikatakan yang sekarang ini. Ketika kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan dan kita minta kepada Tuhan, ya, maka dikatakan kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya. Kita royal terhadap Tuhan, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya seperti ibadah, seperti persekutuan yang ada, ya, atau doa-doa pribadi, ya, kita harus royal di sana, royal waktu, tenaga, uang dan lain sebagainya. Kita bisa royal untuk hal-hal yang lain, ya. Tapi orang mendengar firman Tuhan yang menguatkan imannya, mendekatkan kepada Tuhan, orang nggak mau bayar.
10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Itu kalau persembahan. Ya. Pernah nggak ada orang les agama? Pernah nggak di sekolah ada buka les agama? Bayar, ada nggak? Matematika ada? Ada. Ya. Bayar. Bayar. Tapi orang mau cari Tuhan, di mana di sana nggak ada tarifnya, ya. Orang mau dekat dengan Tuhan, gairahnya nggak ada untuk datang ke sana. Padahal itu mendekatkan dia dengan Sang Pencipta, memulihkan hubungannya supaya dia bisa menikmati berkat Tuhan di bumi ini, terlebih dia menikmati berkat Tuhan di surga. Jadi yang pertama, mintalah, artinya Tuhan mau, ya, supaya kita kembali mengalami hubungan. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita meminta, maka dikatakan di sana kita akan menerimanya, ya. Dan apa yang kita terima tentunya adalah yang terbaik dari Tuhan. Bahkan Tuhan menjelaskan di dalam ayat selanjutnya, ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ya. Ini mau menjelaskan bahwa ayah kita aja yang bukan siapa-siapa atau mungkin jahat, tetapi ia tahu memberi yang terbaik kepada anaknya. Ya. Ketika anaknya minta roti tidak dikasih batu, atau ketika anaknya meminta ikan tidak dikasih ular, ya. Tetapi dia memberikan yang terbaik kepada anaknya. Ini mau menjelaskan bahwa Bapamu aja yang di dunia itu tahu bagaimana caranya untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Apalagi Tuhanmu. Yang penting kau datang padaku, ya, minta dan engkau menerimanya. Kemudian yang kedua, aku akan memberikan yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Meskipun kadang-kala kita melihat itu sesuatu hal yang buruk, ya. Tapi Tuhan katakan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Kita aja yang terlalu khawatir, terlalu takut dengan kehidupan kita hari-hari ini. Padahal yang menjamin kita, ya, adalah Tuhan. Yang menjamin hidup kita adalah Tuhan yang punya segalanya di dalam hidup ini. Ya. Dia berikan yang terbaik. Bahkan Tuhan sudah buktikan. Alkitab katakan dia berikan nyawanya supaya kita tidak binasa. Yang dimana hari ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Dia berikan hidupnya supaya kita, ya, yang tidak bisa ditebus dengan darah domba, ya, boleh mengalami keselamatan yang kekal. Apalagi hanya pemberian-pemberian yang lain dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan saat kita mendatang kepadanya. Amin. Bahkan orang mati pun bisa bangkit. Ketika saudara-saudara Lazarus berkata, Tuhan terlambat, ya, harusnya Tuhan datang lebih dulu sebelum saudara kami meninggal. Tapi Tuhan datang dan dia katakan dia tidak mati, dia hanya tidur. Kemudian dia katakan bangkitlah dan hidup lagi. Ya. Jadi tidak ada yang terlambat. Meskipun kita selalu berkata Tuhan terlambat, Tuhan selalu datang tepat pada waktunya untuk menolong setiap kita. Amin.
untuk apapun yang kita alami hari-hari ini, ya. Termasuk sakit penyakit yang kita gumulkan, ya. Percayalah, Tuhan kita itu lebih besar daripada sakit penyakit kita. Untuk masalah-masalah ekonomi yang hari ini kita gumulkan, percayalah Tuhan lebih besar daripada setiap masalah-masalah kita. Hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan aja membalikan setiap keadaan kita dan memulihkan setiap kita. Berapa banyak dari kita menjadikan Tuhan tempat terakhir, pelabuhan terakhir dari setiap pergumulan kita. Berapa banyak di antara kita yang menjadikan Tuhan itu sebagai pelabuhan terakhir atas setiap pergumulan kita. Banyak, hampir semua kita. Ya. Ketika kita mentobat, kita datang kepada Tuhan. Baru kita berserah kepada Tuhan. Kita sambil menyanyi dan menangis. Aku berserah. Aku berserah. Tapi apakah Tuhan pernah katakan aku sudah terlambat? Ya, enggak. Tuhan tidak pernah bilang sudah terlambat, meskipun kadangkala Tuhan menjadi tempat terakhir. Ya. Ketika kita punya pergumulan, ya. Artinya ketika kita ke kiri tidak ada yang menolong, kita ke kanan tidak ada yang menolong, kita ke depan tidak ada yang menolong, ke belakang tidak ada yang menolong, baru kita lihat ke atas, oh ternyata ada Tuhan di sana. Ya. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan sakit hati. Ya. Ya. Lu bukannya datang sama saya, malah ke tempat lain. Ya. Kalau ke tempat lain, ya mungkin kamu bisa menerima pertolongan, tapi kamu gak dapat coklatnya, kamu dapat kacang bedenya aja. Artinya kau akan dapat, tapi gak tulus. Jangankan orang lain, saudara aja gak tulus. Kadang-kadang kalau kita akhirnya menyakiti dia, ya. Akhirnya tidak sejalan dengan dia, pasti dia mau dulu aja waktu susah saya tolong. Ya. Kalau tahu kayak gini, dulu saya nggak tolong gitu kan. Awalnya ikhlas, lama-lama jadi nggak ikhlas. Ya. Tapi Tuhan ya. Ya. Makanya Tuhan katakan, mari mintalah, ya. Carilah. Ya. Semua kan kata kerja. Cari Tuhan. Berusaha mendekat kepadanya. Temukan dia. Itu cari kan harus ketemu, ya. Harus berusaha. Temukan dia. Dan saat engkau menemukan dia, ya, maka Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Bahkan dikatakan ketok pintunya. Dia ada di belakang pintu dan siap untuk membukakan pintu bagi kita. Alkitab katakan, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Tuhan katakan ketok. Kapanpun. Alkitab juga menceritakan kisah seorang sahabat. Ketika dia kehabisan roti atau kehabisan makanan, sementara sahabatnya yang lain sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Kemudian dia datang ke rumah sahabatnya. Kemudian dia ketok pintu sahabatnya. Ya. Kemudian dikatakan sahabatnya itu pasti bangun dan akan memberikan roti itu. Karena orang ini tidak tahu malu. Sama sahabat kan kita nggak perlu tahu malu kan, nggak perlu jaim, nggak perlu sungkan. Sama Tuhan kita nggak perlu jaim, nggak perlu sungkan, saudara. Kita ketok pintunya kapan aja. Tuhan ada di balik pintu itu dan mau membuka pintunya bagi kita. Pintu anugerah Tuhan terbuka bagi kita. Pak, gimana Pak sudah mepet?
percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mepet. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mepet. Yang penting yang pertama tadi, ya, hubungan kita dulu. Tuhan mau kita datang sama Dia. Ya. Tuhan bisa undang kita kapan saja sebenarnya. Waktu kita sedang baik-baik seperti ini, Tuhan undang kita. Mari sama saya. Tuhan juga bisa undang kita waktu kita sedang mengalami masalah. Tuhan juga bisa undang kita ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, bisa. Tuhan juga bisa rindu sama kita ketika kita ada dalam penjara, bisa. Tapi maksud saya, jangan kita sakit dulu, jangan kita punya masalah dulu, jangan kita di penjara dulu, baru kita penuhi undangan Tuhan. Kita dalam keadaan yang baik seperti ini, sehat seperti ini, mari kita penuhi undangan Tuhan. Pernah tahu kan, banyak orang setelah masuk penjara kemudian tidak bertobat. Ya, maka ada bukunya, apa ya? Dinding penjara berbicara. Ya. Karena banyak orang yang masuk penjara kemudian mereka bertobat. Ya, yang narkoba, pembunuh dan semua kejahatan-kejahatan yang mereka yang ketahuan. Ya, kita semua kan juga sebenarnya jahat nih. Hanya tidak semua perbuatan kita ketahuan dan ada undang-undangnya, ya kan? Tapi jangan bilang bahwa mereka sial, kita beruntung, enggak. Justru bisa jadi mereka yang beruntung karena mereka ditangkap sehingga mereka bisa jumpa dengan Tuhan. Bisa jadi kita yang melakukan kejahatan tapi nggak tertangkap, justru kita yang sedang berjalan di dalam kebinasaan atau apa. Ya. Orang-orang di penjara, orang-orang sakit, ya. Kemudian mau datang kepada Tuhan setelah sakit. Orang-orang yang mengalami ekonominya hancur, kemudian mau datang kepada Tuhan setelah mengalami bisnisnya, ekonominya hancur. Tapi Tuhan mau kita yang sehat diberkati hari ini. Ya. Tadi dikatakan jangan nyaman dengan keadaan kita hari ini. Ya. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Apapun itu untuk Tuhan, untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, untuk mengintimkan kita kepada Tuhan, ya. Jangan berpikir dua kali, saudara. Jangan bilang gini, Tuhan gak bicara sama saya. Ya. Apapun itu untuk Tuhan, ya, untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak perlu bicara lagi, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan suka. Makanya di dalam beberapa Alkitab, beberapa kisah yang pada intisarinya adalah mengundang kita untuk datang kepadanya. Bahkan kan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mintalah, ya, itu sebuah undang, sebuah panggilan. Ya, karena Tuhan tidak mau jauh dengan kita. Kita anak-anaknya yang sukanya lari-larian, ya. Ada satu kisah atau cerita, ya, seorang orang tua, ya, saya ceritakan sama istri saya juga. Ini mengirimkan surat kepada anak-anaknya, ya, bahwa dia sudah meninggal. Anaknya ada di berapa kota, kirimin. Mereka telepon-teleponan, nangis-nangisan, ya. Bapak sudah meninggal. Akhirnya mereka datang ke rumah itu. Bareng-bareng datang sampai ke rumah itu. Mereka masuk di ruang tengah. Ternyata di ruang tengah itu disiapin meja dengan jamuan makan, dengan ada lilin. Mereka nangis-nangis, tapi mereka bingung, kok ada lilin, ada makanan. Tiba-tiba bapaknya keluar dari sana, ya. Ternyata papanya apa? Hanya pingin anaknya itu kumpul, makan bareng dengan mereka, ya. Karena rindunya sama anaknya. Sama dengan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan katakan mari, minta, Dia rindu untuk kita sejamuan dengan Dia.
Dia rindu supaya kita ada di dalam persekutuan dengan Dia. Menikmati hadiratnya, menikmati persekutuan dengannya. Sambil bercanda, sambil ketawa, ya, dan sambil berbincang. Makanya Tuhan kita itu sebenarnya gak kaku-kaku amat sih. Pakai bahasa daerah pun Tuhan tahu, ya. Pakai bahasa Indonesia apalagi, pakai bahasa Inggris apalagi, pakai bahasa Yunani apalagi, pakai bahasa Ibrani apalagi, pakai bahasa Roh apalagi, ya. Kita bebas bicara sama Tuhan. Kita bebas mewujudkan ekspresi, kata Chris Manukawa. Penyembahan itu adalah ekspresi tertinggi kita terhadap Tuhan. Bukan nyanyian. Katanya orang gila juga bisa nyanyi. Tapi penyembahan itu adalah ekspresi tertinggi kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan. Kemudian yang kedua, menikmati berkat dari tangan Tuhan. Ya, saya ingin menikmati lagi berkat dari tangan Tuhan. Ya. Indah loh menikmati berkat dari tangan Tuhan. Ya. Luar biasa indah. Saat kita benar-benar butuh, Tuhan tidak pernah terlambat, ya, untuk menolong kita. Itu ketika kita enteng dengan Tuhan, ya. Ketika kita sudah pulih hubungan kita dengan Tuhan, ya. Apa saja yang kita minta Tuhan kasih, asal kita tidak minta yang macam-macam, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan baik di dalam pandangan Tuhan, Tuhan pasti kasih. Kita minta batu, Tuhan gak mungkin kasih batu, pasti kasih batu. Tuhan, kita minta ular, Tuhan gak mungkin kasih kita ular, Tuhan pasti kasih ikan. Saat kita sudah pulih hubungannya dengan Tuhan. Karena ketika pulih hubungannya dengan Tuhan, semua apa yang Tuhan punya itu punya kita. Karena kita adalah ahli waris. Kalau kita sudah pulih. Tapi kalau kita masih durhaka, ya, orang Batak kira si Mardan, benar gak? Ya. Kita tidak bisa ngambil warisan dari bapak kita, orang tua kita, karena kita akan terbuang. Tapi ketika hubungan kita pulih, ya, seperti anak yang hilang. Ketika hubungannya pulih dengan bapaknya, terus bapaknya memeluknya, dipeluknya dengan hangat, itu pelukan Tuhan. Dipeluknya, terus dibilang, siapkan pesta hari ini, karena anakku yang hilang sudah kembali lagi. Pesta, dipotong beberapa domba, ya, mereka menikmati sukacita karena anaknya yang hilang telah kembali. Ya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan pulih, Tuhan peluk kita, hangat, Tuhan peluk kita, dan Dia katakan, engkau terima kembali warisan sebagai anak. Semua apa yang Tuhan punya, kita punya. Amin. Semua apa yang Tuhan punya, kita punya. Tinggal kita minta. Ya. Intinya, kalau kita nggak berdoa, kita nggak dikasih. Amin. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak minta, kita nggak dikasih. Yang dikasih adalah mereka yang dekat dan minta, cari dan mengetuk.
itu yang akan dibukakan pintu. Ya, kalau kita nggak ketuk, siapa yang mau tahu kalau kita lagi di depan pintu? Apalagi kalau tengah malam. Ya. Sama dengan Tuhan ya, nggak usah sungkan, seperti sahabat. Ya. Jangan jaim kalau ngomong sama Tuhan. Kalau nggak punya beras, Tuhan nggak punya beras, beneran Tuhan. Coba lihat aja di situ tuh, dia nggak punya. Ya. Ngomong aja. Ya. Mau bayar uang sekolah, ngomong aja. Ya. Pas sekolahnya mahal, ngomong aja Tuhan kasih. Ya. Mau sekolah di negeri, di sekolah di swasta, sekolah internasional, ya. Kalau kita sudah ada di sana, tinggal ngomong aja. Bukan masa sekolahnya yang mahal. Kalau Tuhan tempatkan di sana, Tuhan pasti cukupkan di sana. Hanya mau nggak kita minta. Minta itu di dalam Alkitab seperti khotbah 2 minggu lalu adalah seperti miskin di hadapan Tuhan. Ya, artinya miskin itu tokos, seorang yang meminta sedekah, belas kasihan daripada Tuhan. Jadi kita di hadapan Tuhan jangan takut dibilang dalam tanda kutip pengemis. Ya, kita ngemis, minta belas kasihan di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Tuhan justru nggak dengar doa-doa orang yang jaim. Ya. Doa-doa orang yang tinggi hati, Tuhan nggak dengar. Ya. Bahkan Tuhan katakan, ketika seorang datang berdoa, Tuhan, aku bersyukur tidak seperti orang ini yang berdosa. Tapi satu orang datang, Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu. Tuhan katakan, manakah di antara 2 orang ini yang dikabulkan doanya? Tuhan katakan, dia yang meminta dengan sungguh-sungguh, yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan minta dengan sungguh-sungguh. Kau sejalan di hadapan Tuhan, minta aja dan buktikan. Ya, Tuhan katakan buktikan. Ya, Tuhan juga pasti bisa membuktikan apa yang Tuhan ucapkan di dalam Alkitab. Janjinya, yang meminta akan menerima, yang mencari akan menemukan, yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Coba lihat di handphone kalian, tulisannya itu warna merah semua. Itu perkataan Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Jangan ragu lagi. Amin. Katakan kepada diri saudara, jangan ragu. Saya juga tidak ragu lagi. Ya. Saya juga tidak takut lagi. Ya. Yang penting semua yang kita alami nantinya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Tapi kalau masih buat kemuliaan kita, nggak akan terjadi. Ya. Umpamanya saya berdoa, Tuhan, aku mau jadi direktur, tapi untuk kemuliaan saya itu nggak akan terjadi. Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan itu pasti terjadi. Karena Alkitab katakan Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan memberi yang terbaik. Bukan mengangkat kita kemudian di sana kita menjadi belangsek nanti jauh dari Tuhan, bukan. Tuhan mengangkat kita untuk menjadikan kita berkat di sana. Menjadikan terbaik. Kalau kita nanti dikasih duit yang banyak, dikasih berkat yang banyak, pekerjaan yang banyak, ya Tuhan mau supaya kita menjadi alatnya, ya, supaya orang tahu bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, ya, mereka diperhatikan oleh Tuhan, ya. Mereka disayang oleh Tuhan, ya. Mereka dikasih oleh Tuhan, mereka dipeluk dengan hangat setiap hari oleh Tuhan. Enak loh dipeluk Tuhan, saudara, ya. Jadi pesan terakhirnya, ya, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Ketika itu undangan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, ya. Jangan hitung-hitung waktumu, ya.
untuk hubunganmu dengan sesama aja kamu bela-belain, ya, apalagi hubunganmu dengan Tuhan. Pesannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita jangan hitung-hitungan ya dengan sesuatu yang ingin membangun iman kita. Ya, itu saja firman Tuhan kita hari ini. Sebelum saya serahkan ke Bapak Gembala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan bangga kalau Tuhan terus mengingatkan kami bahwa Tuhan merindukan setiap kami. Tuhan memanggil setiap kami. Tuhan ingin kami dekat sehidangan dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, menikmati dan melayani Tuhan dengan ekspresi terbaik kami, dengan ekspresi tertinggi kami. Kami persembahkan bagi Tuhan seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Yang hanya sibuk untuk melayani Tuhan, Amin. membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dan Tuhan pun berkenan atasnya. Yes, amin. Kami mau seperti Maria, kami berkenan kepada Tuhan, Amin. bukan hanya di gereja, tapi seluruh hidup kami, sepanjang umur hidup kami. Hal yang menjadi prioritas utama kami sebagai orang percaya di gereja tempat ini adalah hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tahu saat hubungan kami dengan Tuhan membaik, dipulihkan, kami akan menerima kembali warisan dari Tuhan. Amin. Apa yang dipunya Tuhan adalah punya kami. Amin. Apa yang di tangan Tuhan bisa kami terima. Amin. Tuhan katakan minta, Amin. kau menerimanya. Amin. Dalam nama Yesus. Cari, kamu mendapatkannya. Amin. Yes. Ketuk, pintu dibukakan. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan berkata, Tuhan yang membuka tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Tuhan yang mengangkat tidak ada yang dapat menahannya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus bertumbuh di dalam iman kami. Kami bukan hanya sibuk melakukan hal-hal yang dapat binasa. Kami bukan hanya menghamburkan uang-uang kami untuk hal-hal yang dapat binasa. Tapi kami investasikan juga kepada kekekalan. Amin. Lewat di mana kami terus membangun hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami sudah selesaikan ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Kami terima kasih, bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kami menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di akhir penghujung ibadah kami Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Inilah wujud cinta kami Tuhan melalui harta kami. Kiranya Allah memberkati persembahan ini Tuhan, biar persembahan kami boleh dipakai di dalam kemuliaan nama-Mu di tempat sini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan sukacita Tuhan ini, kami tidak akan pernah mengalami kekurangan Tuhan. Bahkan kami boleh menerima berkat-berkat yang melimpah yang daripada Tuhan. Tuhan yang mencukupi segala sesuatunya. Tuhan yang menjadi penjamin seluruh kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami pulang, sertai kami timbangkan dari tujuan masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan, tangan-Mu yang penuh berkat untuk memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari. Mari saudara-saudara angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai-Mu, melindungi-Mu, memberkati-Mu dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan